Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu yang terdiri dari Fauziah Naili Najah, Nazwanti, dan juga Nila Khairun Nailia. Pada presentasi ini kita akan bahas tentang siapa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk membawa wahyu yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia dan transformasi bagi bangsa Arab. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW mulai dari masa kecilnya, sifat-sifat mulianya, hingga perjuangannya dalam menyebarkan wahyu yang mengubah dunia. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya lewat perantara malaikat Jibril dan menjadi transformasi bagi seluruh bangsa, utamanya bangsa Arab yang pada saat itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, tepatnya disebut dengan Tahun Gajah, dalam kondisi bangsa Arab yang hidup dalam kebodohan, penyembahan berhala, diskriminasi, dan ketidakadilan. Kemudian, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang menandainya dimulai misi dakwah beliau. Nabi Muhammad SAW membawa wahyu Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Melalui ajaran ini, beliau mengubah kehidupan bangsa Arab yang sebelumnya berada dalam kebodohan dan perpecahan menjadi bangsa yang beradab dan bersatu. Tentu saja, perubahan ini juga memberikan dampak yang besar tidak hanya bagi bangsa Arab, tetapi juga bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang masa kecil dan juga sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal saat beliau masih dalam kandungan, yaitu tepatnya saat berusia 2 bulan. Setelah lahir, beliau disusui oleh seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Saat berusia 6 tahun, ibunya yaitu Aminah binti Wahab meninggal dunia dan beliau pun dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Namun, tidak lama kemudian, sang kakek pun meninggal dunia dan Nabi Muhammad SAW pun kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib yang merawat beliau hingga dewasa. Selanjutnya itu akan membahas tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu as-sidqi yang artinya jujur. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dengan sifat jujur. Kejujuran beliau tak hanya tampak dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam perdagangan yang beliau lakukan. Beliau dikenal dengan julukan Al-Amin yang berarti yang terpercaya, karena kejujuran dan integritas yang beliau tunjukkan dalam setiap urusan. Sifat beliau yang kedua yaitu amanah yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sangat terpercaya dan selalu memenuhi janji. Kepercayaan orang-orang terhadap beliau sangat tinggi bahkan sebelum menjadi nabi. Beliau dipercaya untuk mengelola harta orang lain dalam perdagangan dan urusan lainnya. Yang ketiga yaitu tabligh yang artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat pandai dalam berkomunikasi, baik dengan keluarga, sahabat, maupun masyarakat umum. Beliau memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan pesan dan berdakwah. Setiap perkataan dan nasihat beliau selalu menyentuh hati dan mudah difahami, membuat orang-orang tertarik untuk mengikuti ajarannya. Yang terakhir yaitu fatonah yang berartikan cerdas. Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan yang luar biasa. Selain cerdas dalam masalah agama, beliau juga cerdas dalam masalah kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan beliau dalam memimpin umat serta kemampuan beliau dalam menghadapi berbagai masalah sosial, politik, dan agama menjadi contoh bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya yaitu kondisi bangsa Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mengapa demikian? Karena pada zaman itu bangsa Arab kondisi sosial dan moralnya itu sangat rendah atau tidak berperkemanusiaan. Contohnya seperti yang pertama, ikatan kesukuan yang kuat dan konflik antar kabilah. Pada zaman jahiliyah itu keadaan suku-sukunya itu sangat kuat, tapi banyak terjadi konflik antara suku dan kabilah mereka. Yang kedua, kondisi sosial yang merosot. Pada zaman jahiliyah, mereka percaya bahwa anak perempuan itu termasuk aib keluarga, sehingga mereka akan mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka. Yang ketiga,
kepercayaan dan peribadatan yang salah. Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab pada saat itu percaya dan menyembah terhadap batu-batu yang disebut dengan berhala. Terdapat banyak jenis berhala seperti Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Para berhala-berhala itu diletakkan di sekitar Ka'bah dan juga rumah-rumah mereka untuk mereka sembah. Yang keempat, ada ketidakadilan dan kekerasan. Pada zaman jahiliyah, mereka masih banyak terjadi jual beli manusia atau yang disebut dengan perbudakan. Mereka memperlakukan budak-budak mereka layaknya hewan atau sangat tidak berberi kemanusiaan. Selanjutnya ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Menjelang usia Nabi yang ke-40 tahun, beliau mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, yaitu 13 tahun sebelum Hijriah. Pada saat itu, beliau menyendiri di dalam Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Tapi dalam wahyu yang pertama ini, Nabi belum diperintahkan untuk menyerukan kepada manusia. Baru setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, beliau diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, beliau menyampaikan dakwahnya kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, seperti Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Mereka ini disebut dengan as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut berlangsung selama 3 tahun. Yang selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, pada tahun keempat turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun, dakwah secara terang-terangan ini tidak mudah karena mendapatkan banyak tentangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy yang masih belum bisa menerima dakwah Nabi Muhammad tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu berdakwah di Mekah dan Madinah. Saat di Mekah, Nabi fokus pada beberapa hal. Yang pertama, keimanan. Yang kedua, akidah. Keimanan untuk mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselewengkan. Kemudian akidah untuk mengajak masyarakat Mekah untuk menyeru kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat di Madinah, Nabi fokus pada beberapa hal, yaitu syariah dan hukum tentang piagam Madinah. Piagam Madinah yaitu sebuah perjanjian formal yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan suku-suku dan kaum-kaum penting yang ada di Madinah. Ekonomi untuk membangun pasar dekat Masjid Nabawi, serta negara untuk mempersatukan suku-suku yang berbeda. Perbedaan sebelum dan setelah Islam dikenalkan. Yang pertama yaitu terjadinya moral yang merosot setelah Islam dikenalkan moral yang mulia. Kedua, ketidakadilan dan kekerasan menjadi keadilan dan persaudaraan. Kepercayaan yang sesat menjadi tauhid, serta peperangan antar suku menjadi persatuan antar bangsa. Kisah Nabi Muhammad SAW dan transformasi bangsa Arab adalah bukti nyata bagaimana satu sosok dengan visi yang kuat, akhlak yang mulia, dan keyakinan yang teguh dapat membawa perubahan besar. Pesan-pesan beliau tentang persatuan, keadilan, dan kasih sayang tetap relevan hingga kini, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi dunia. Sekian video materi Nabi Muhammad SAW dan transformasi bangsa Arab kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.